Halo semuanya, nama saya Brigita Natalia Oktaviani. Pada hari ini saya ingin mereview tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya itu adalah food. Lalu langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriterianya yang pertama, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil yaitu tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi yang pertama yaitu menyelesaikan masalah, yang kedua memberi kenyamanan, yang ketiga memberikan manfaat kesehatan, dan yang keempat memberi manfaat keamanan. Lalu kriteria selanjutnya itu adalah konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulannya, keadaannya. Lalu rekaman hasil yaitu aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu dan tahan lama. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriterianya yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Lalu tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen, yaitu mencakupi kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Lalu kemajuan teknologi yaitu teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna teknologi lama. Lalu kriteria selanjutnya itu adalah masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang pertama yaitu terdapat sarana dan prasarana, yang kedua SDM, komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Lalu teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah tersebut. Selanjutnya adalah kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Rekaman hasilnya yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa, itu kesenjangan pasokan dan juga kesenjangan kualitas. Selanjutnya mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Yaitu pengalaman industri dapat memberikan keuntungan produktivitas, lalu pengalaman mengatasi masalah, dan juga memiliki jejaring yang lebih luas. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang kuat. Lalu selanjutnya langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi yang pertama persiapan, yang kedua wawasan, yang ketiga evaluasi. Selanjutnya membangun ide-ide bisnis.
Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sensi. Praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator dan melibatkan sekelompok orang. Lalu freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan, dan semakin banyak ide semakin baik pula. Dan juga ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah-masalah yang ada. Sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Lalu focus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide, dan yang kedua tidak lanjut brainstorming. Lalu library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yaitu mencakupi sosial media, blogs, viral, and networking. Ide-ide bisnis atau ide-ide bisnis, produk atau jasa, identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, area fungsi atau bidang yaitu bidang food and beverage, khususnya untuk makanan sehat seperti salad, jus, buah, dan lainnya, serta menyediakan bermacam-macam makanan yang rendah kalori. Usaha ini sangat membantu yang sedang menjalankan diet tetapi ingin tetap makan makanan sehat. Tadi adalah review jurnal pertama, dan selanjutnya adalah review jurnal kedua. Buku kerja membangun usaha yang efektif, yaitu ini adalah jurnal yang kedua. Konsep bisnisnya yaitu produk atau jasa konsultansi salad buah. Ini jasanya toko. Penyusun konsep bisnis adalah Brigita Natalia Oktaviani. Langkah-langkah kriteria rekaman hasil. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat. Konsep bisnisnya yang pertama, kriterianya adalah nama produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasilnya yaitu nama produk atau jasanya adalah salad buah. Lalu yang kedua, deskripsi produk atau jasa, mengidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Salad buah adalah makanan sehat yang dibuat dari potongan buah dan susu atau yogurt dan dicampur dengan bahan dressing lainnya. Salad buah yogurt sangat cocok untuk memaksimalkan program diet. 1.3 yaitu bentuk paket penjualan, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualannya yaitu satuan. Salad buah dapat dijual satuan. Lalu paket. Salad buah juga dapat dijual per paket atau per kotak. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. 2.1 yaitu target pengguna. Klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau kliennya adalah pemasaran mikro. Salad buah termasuk ke dalam pemasaran mikro, yaitu bisnis menengah yang merupakan usaha kecil atau hanya buka di satu tempat saja. 2.2 yaitu target lokasi pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik. Bisnis salad buah ini hanya dijual di Parung Panjang. Lalu yang ketiga
Identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan 3.1 kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang pertama adalah aksesnya. Lokasi tempat yang strategis dan ramai dan menjadi pemicu toko akan ramai akan pengunjung karena bertempat di pinggir jalan raya. Lalu yang kedua, kualitasnya. Salad buah ini berkualitas baik dan sangat sehat. Aneka ragam buah serta topping yang segar, manis dan lezat. 3.2 yaitu peluang pasar. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasarnya itu adalah penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu yang keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1 yaitu tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu yang pertama, produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Yang kedua, produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu yang ketiga, produk yang tidak terpikirkan pembeli. Konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. 4.2 yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan. Fitur-fitur utama yang pertama, janji. Salad buah ini mengutamakan kualitas buah yang sangat bagus serta bahan-bahan lainnya yang higienis. Lalu yang kedua, ciri-ciri kepribadian. Salad buah ini berbeda dengan salad buah lainnya karena menggunakan berbagai ragam topping yang menarik serta kandungan gula yang rendah menjadi daya tarik untuk pelanggan yang sedang menjalani program diet. 4.3 yaitu manfaat dari produk atau jasa. Diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yaitu manfaat kesehatan. Salad buah mempunyai berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh karena mengandung banyak antioksidan dari vitamin C, vitamin E, asam folat, likopen, alfa, beta-karoten. Ini dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Salad juga mengandung lemak baik. Yang kedua, manfaat keamanan. Salad buah aman untuk dimakan oleh siapa saja, khususnya aman dan sehat untuk ibu hamil. 4.4 reliabilitas produk atau jasa. Diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yaitu yang pertama, ruang lingkup rencana. Secara perlahan toko akan dikembangkan melalui menyebarluaskan atau mengiklankan menggunakan sosial media ataupun brosur atau juga poster-poster. Yang kedua, area bisnis utama, strategi serta mudah ditemukan. Yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. 5.1 yaitu personal branding tim konsultan. Diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan itu mencakup yang pertama, pengakuan masyarakat. Pengakuan dari masyarakat bahwa kualitas salad buah yang dijual sangat baik, enak, fresh, serta harga yang terjangkau, karyawan yang ramah, serta lokasi yang strategis. 5.2 kualifikasi tim. Diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim itu lainnya, usaha salad buah ini adalah usaha baru serta merupakan usaha mikro. Harga yang murah tetapi tetap memberikan produk dengan kualitas yang terbaik dan sehat kepada konsumen. Berikut tadi itu adalah review mengenai buku jurnal yang kedua. Selanjutnya adalah review mengenai buku jurnal yang ketiga, yaitu analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yaitu salad buah. Penyusun konsep bisnis adalah Brigita Natalia Oktaviani.
Dan yang pertama adalah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Potensi rendah itu mempunyai nilai poin sebanyak -1 dan potensi sedang adalah poinnya 0 dan potensi tinggi poinnya adalah 1. Ya, di sini 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi tinggi berarti poinnya 1. Lalu selanjutnya menyelesaikan masalah masuk dalam potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar masuk ke potensi tinggi. Lalu ketepatan waktu masuk ke pasar masuk ke potensi sedang, poinnya 0. Lalu luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir masuk ke potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk persaingan tersedia masuk ke potensi tinggi. Lalu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka masuk ke potensi tinggi. Jumlah poin untuk 1.1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 6. Berarti nilainya 6. Untuk 1.1 nilainya 6. Selanjutnya 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Ini masuk ke potensi tinggi, poinnya 1. Lalu selanjutnya bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Ini masuk ke potensi tinggi. Dan selanjutnya di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual masuk ke potensi tinggi. Ini berpotensi tinggi. Lalu untuk 1.2 nilai yang didapat poinnya adalah 1, 2, 3. Berarti untuk poin 1.1 dan 1.2 itu ditambah. Jadi hasilnya dari 1.1 yaitu 6 ditambah dengan hasil 1.2 yaitu 3, berarti 6 ditambah 3 hasilnya 9. 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Ya kan, target industri ini 2.1 yaitu daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor. Ini sedikit, berarti poinnya didapat 0, berpotensi sedang. Lalu yang kedua, tahap siklus hidup industri. Ini fase tumbuh cepat, berarti masuk ke potensi tinggi dengan nilai poin 1. Lalu selanjutnya tingkat pertumbuhan industri bidang ini masuk ke pertumbuhan tinggi, yaitu potensinya tinggi. Dan pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan masuk ke potensi sedang, berarti poinnya 0. Ini sebaiknya memiliki. Dan margin operasi industri sedang itu masuk ke potensi sedang, poinnya 0. Lalu untuk 2.1 poin yang didapat hanya 2. Dan selanjutnya 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Ini teridentifikasi, berarti potensinya tinggi. Lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensinya ini dapat menciptakan, berarti potensinya tinggi. Dan daya beli pelanggan tinggi, masuk ke potensi tinggi. Lalu kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, ini tinggi, masuk ke potensi tinggi. Dan potensi pertumbuhan target pasar ini tinggi, masuk ke potensi tinggi. Untuk 2.2 jumlah poin yang didapat adalah 5. Berarti hasil 2.1 ditambah 2.2 adalah 7. Berarti 7 dibagi 2 adalah 3,5. Selanjutnya yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Ini 3.1 kecakapan manajemen, pendiri atau pengalaman
pendiri dalam industri ini berpengalaman, yaitu potensinya tinggi. Lalu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Ini terampil berarti masuk ke potensi tinggi. Lalu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Ini luas, masuk ke potensi tinggi. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Ini kuat, masuk ke potensi tinggi. Selanjutnya, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru ini sangat mungkin masuk ke potensi tinggi. Poin yang didapat hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 3.2 yaitu kecakupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik. Ini potensi tinggi. Lalu perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensi tinggi. Berarti poinnya 2. Poin 3.1 ditambah poin 3.2 hasilnya 5 tambah 2, 7 dibagi 2, 3,5. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Ini modal ekuitas masuk ke potensi tinggi. Lalu modal uang ini potensi sedang, berarti poinnya 0. Lalu modal khusus poinnya 1. Hasil poin 4.1 yaitu hasilnya adalah 2, hanya 2. Lalu untuk poin 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis yaitu karakteristik ekonomi industri masuk ke potensi tinggi dengan poin 1. Lalu yang kedua itu profitabilitas dan resiko saat ini itu masuk ke potensi tinggi. Dan selanjutnya nilai perusahaan ini masuk ke potensi sedang. Berarti nilainya adalah 2. Untuk 4.1 dan 4.2 ini hasilnya sama-sama 2. Lalu yang 4.3 ini daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, hasil keuangan historis ini masuk ke potensi tinggi. Lalu proyeksi pendapatan masuk ke potensi tinggi. Selanjutnya, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ini masuk ke potensi tinggi. Lalu margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan masuk ke potensi tinggi. Dan selanjutnya adalah daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Ini masuk ke potensi sedang dengan poinnya 0. Jadi untuk 4.3 hasilnya adalah 4. 4.1 hasil yang didapatkan itu 2. 4.2 hasilnya yang didapatkan 2. Lalu 4.3 hasilnya yang didapatkan 4. Ini ditambah berarti 2 ditambah 2 dan ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Berarti 8 dibagi 3 adalah 2,7. Poin 5 yaitu potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian pertama, kekuatan ide bisnis ini sangat layak. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar sangat layak. Bagian ketiga ini kelayakan organisasi sangat layak. Dan bagian keempat, isu finansialnya sangat layak. Untuk penilaian keseluruhan, jumlahnya itu adalah 3,55. Iya, sekian dan terima kasih. Berikut tadi itu adalah review mengenai buku kerja. Dari buku kerja yang pertama, yang kedua serta yang ketiga. Dari keseluruhan yang sudah saya teliti, menurut saya analisa kelayakan usaha yang saya susun yaitu salad buah ini sangat efektif dan sangat layak untuk dijalankan usahanya. Faktor-faktornya sangat mendukung dan juga kelayakan finansial dan potensi keseluruhannya ini sangat bagus. Menurut saya
usaha ini tentunya pasti akan berjalan dengan baik. Terima kasih.